Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Mulyani SAG Esos. Yang terhormat Ustadz Taufikur Rahman Baraja Al-Hafiz. Yang terhormat Bapak Kepala Dusun, Bapak Dedi Sujarwanto. Yang terhormat Bapak Ketua RW 06 dan Bapak Ketua RT 01 Kepuh Karangturi. Dan yang kami hormati Bapak Tua Takmir Masjid Barokah serta hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam yang bahagia ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan, dan kemudahan untuk menghadiri pengajian akbar dalam rangka menyambut datangnya bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pengajian kita mulai, perkenalkan kami untuk membacakan susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, kalam ilahi. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, pengujian inti. Acara yang kelima, penutup. Menginjak acara yang pertama, yaitu sambutan. Marilah kita pembukaan. Marilah kita buka pengajian akbar pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat melancarkan acara kita pada malam hari ini. Amin. Kemudian menginjak acara yang kedua, yaitu kalam ilahi yang akan dibawakan oleh saudari Rima dan saudari Rosidah. Pada saudari Rima dan saudari Rosidah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu.
pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan kalam ilahi oleh saudari kita, saudari Lina dan saudari Rosida. Semoga bagi yang membaca dan bagi semua yang mendengarkan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan oleh puasa, dia tidak bisa meninggalkan perkataan yang sia-sia, bohong, rasan-rasan. Itu Allah nggak butuh puasanya. Maksudnya apa? Puasanya dia dihitung, sudah melakukan kewajiban, sudah tidak dosa meninggalkan kewajiban, tapi tidak ada pahalanya. Mana? Rugi. Rugi napa rugi sangat nih kok. Pun ngelak pun Allah tidak butuh puasa orang seperti itu. Nah, berarti kita harus apa? Kita harus biasakan mulai sekarang. Lek aku ra ngrasani ki ngopo to? Lek aku ra ngapusi ki ngopo to? Apa aku ya rugi? Biasanya setahu saya kalau rasan-rasan itu cuma marem-mareman. Kalau sudah benci sama orang, wah itu rasan-rasannya itu wah. Maka diantaranya itu tadi. Yang pertama meninggal rasan-rasan atau perkataan yang sia-sia. Kalau kita tidak bisa meninggalkan perkataan yang sia-sia seperti itu, Rasulullah ngendika, Allah tidak butuh sama puasa kita. Berarti kita yang butuh. Jangan rumongso aku ki poso lah Allah sing ngekon. Iya betul, karena kita butuh Allah. Kita yang butuh selamat di akhirat dari neraka itu kita, bukan wah yang penting kita orang Islam pasti selamat. Belum tentu juga. Maka di sini kita menggabung dua perasaan. Takut ditolak amalnya, percuma poso tolak, percuma. Maka kita harus meninggalkan tadi itu. Sama kita berharap, dua tadi ini gabung, takut, harap. Kemudian puasa itu kalau kita lakukan untuk Allah, harusnya bukan cuma puasa tok. Nanti harus ada amal apa aja nanti kita bahas satu persatu amalnya nanti. Harusnya bukan cuma amal tok. Puasa yang penting puasa tok enggak. Amal-amal apa kurang. Harus kita libatkan perasaan kita. Kita libatkan mulut kita. Kita libatkan anggota badan kita. Sebelumnya saya minta maaf banget, mohon maaf banget. Di sini ada yang ternak, ada yang ternak kambing. Ada ya? Ada yang ternak kambing ada di sini, Pak. Atau yang punya kambing. Kalau kita cuma ninggal makan, ninggal minum, mohon maaf banget. Itu kambing itu dimasukkan ke kandangnya dari pagi sampai malam sama dah kayak gitu. Saya puasa juga, bedanya apa sama puasanya manusia? Sama puasa kita bedanya apa terus? Kalau puasa kita dengan puasa itu kita tidak meninggalkan amal-amal soleh. Kita punya perasaan, oh aku diawasi Allah, makanya aku nek wudu ora sah ngombe sisan, mlebu ping 3 metu pisan. Biasanya yang gitu mas-mas. Wah, adik-adik wis kena ya. Kenapa? Ayo Dik, tak tantang Dik. Bisa enggak? Yakin Allah ngelihat. Wah, renek bapak-bapak, renek mas-mas. Yang lihat siapa? Yang lihat siapa, Dik? Hah?
mas-mas ra nek bapak-bapak, ra nek mas-mas sing ndeloki, ra nek buke, ra nek pake, ra nek mase, ra nek mbake, ra nek sapa-sapa. Ra nek koncone. Nek koncone kan biasane kan wah mukah to. Coba Allah Maha melihat. Yo, ancane ra nek koncoku, ra nek bapakku, ra nek ibuku, ra nek sapa-sapa. Enek Allah sing lihat. Bisa? Loh, pahala ndak main-main loh. Surga loh. Sekarang loh beli tanah loh mahal. Sekarang harga tanah sini berapa? Berapa ratus ribu? Nah, itu harganya naik terus. Itu tanah di sini. Nah, kalau tanah di surga gratisan. Ya enggak juga. Pakai puasa diantaranya. Tuh diantaranya. Terus di antara hasil puasa kita bisa melihat orang-orang yang di bawah kita. Kita tidak merasa oh aku wis duwe apa-apa iso maem apa-apa bendino. Alhamdulillah iso maem bendino, alhamdulillah. Kita syukuri, ya betul, kita syukuri seperti itu. Tapi kita dengan melatih diri jarang makan tadi itu, kita bisa melihat oh ternyata dengan saya seperti ini mereka itu merasakan yang sama, mereka yo ngelak, mereka yo ngeleh. Maka saya sering-sering bantu mereka, sering-sering kasih mereka, berbagi. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita bahas satu persatu amal di bulan Ramadan. Pahala puasa ini tidak main-main. Pahala puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu yang balas aku sendiri. Pahala sholat kan dibalas berdasarkan amalnya dan sebagainya, ditulis, dicatat, apa macam-macam semua, kecuali puasa. Puasa yang membalas Allah sendiri secara langsung. Saya ketemu, saya ngelihat, sering sekali saya ngelihat orang tua ya sepuh, umurnya 69 tahun mau 70 tahun, itu puasa rutin. Wah, apa ya kuat, nyatanya kuat. Pripun? Nyatanya kuat. Kuat lah, beneran. Berarti kalau kita alasan, apalagi saya ya, saya alasan tidak kuat nih, wah, ora pantes. Saya baru seumur gini alasan wah poso ora kuat, wah, ora pantes. Saya ngelihat orangnya itu ya, kalau setiap ada pengajian rutin mingguan ada, setiap saya hafal sampai jadwalnya saya hafal. Setiap hari Senin pagi ada, Senin siang ada. Terus kalau Selasa pagi jam 10. Lalu hari Rabu tidak ada, hari Kamis pagi jam 10, ada semua. Itu rutin. Kalau setiap habis maghrib, setiap hari pengajian di masjid. Itu belum ngajinya. Umurnya 70 tahun. Bukan kita, ini buat kita kalau masih punya alasan gitu ya. Jangan sampai lah. Karena apa? Balasannya surga Ar-Rayyan, pintu khusus. Kalau kita masuk ke mana masjid masjid yang gede di Solo itu, masjid apa namanya itu? Masjid Niko. Nah, itu kalau ada masjid keren kayak gitu, apa istana mana? Wow, ini buat jenengan ada pintu khusus. Pripun, Pak? Contoh mana? Nggih Pak Lurah niku enten pintu khusus. Pripun, Pak? Nah, niku kan mulia. Itu karena ada kemuliaannya di situlah. Kalau orang puasa di surga juga punya pintu sendiri. Namanya pintunya Ar-Rayyan, yang ngasih Allah langsung. Puasa ini ada di, saya baru ngomong puasanya, saya belum ngomong Ramadannya. Ramadan ini mengajak kita untuk berpikir masa depan. Masa depan tuh mana? Berapa puluh tahun? Bukan kayak anak TK, besok nek gede pengen dadi apa le? Besok gede pengen dadi apa? Gede pengen dadi apa? Hah? Wong sugih ngono. Ingat, kalau sugih itu enggak enak. Percaya saya, sugih itu enggak enak. Percaya saya, sugih itu enggak enak.
Karena masuk surganya telat bisa sampai 1000 tahun. Pengen? Yang lain sudah enak-enakan di surga, jangan mesti dihitung. Oh lah duitmu iki nggo apa. Lah itu yang kekayaannya puluhan triliun ketahuan korupsi niku pripun niku? Pripun niku? Mboten ngertos kula. Itu bulan Ramadan ini bulan yang kelihatannya buat kita itu susah. Tapi ini bulannya orang visioner. Bahasa sekarang ya. Bahannya bulannya orang yang punya pandangan cerdas di masa depan. Apa pandangan cerdas masa depannya? Lah nek mikir cuma buat 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, wesuk nek gede kuliah neng kono le, dadi pejabat, ben iso sugih. Lah kalau sugih mau apa? Itu bukan masa depan. Orang Islam itu masa depannya bukan gitu. Masa depannya di mana nanti kalau sudah mati. Lah kok nek mati, nek mati lah gampang. Loh, yang nguburnya gampang. Ngubur gampang Pak nggih? Enten acara mau direncana mau. Ngubur gampang lah. Ditanya malaikat. Lah ditanya Allah. Lah masih urusan masih panjang. Maka kita visioner orang Islam pandangannya masa depan. Oh nanti 50 tahun lagi biar jadi orang sugih. Mau apa? Sugih itu mau apa? Ramadan ngajak kita untuk berpikir akhirat. Eleh diomong wong ra duwe ora apa-apa, gur dadi bahan rasan-rasan. Nggih Bu nggih. Bener Pak. Kita jadi orang yang susah kondangan ngamplopi 1.000. Eleh 1.000 wingi bar tuku motor anyar. Lah, ya terserah orang mau ngasihnya berapa. Itu kan uang-uang kita, bukan uangnya, bukan uang bareng-bareng. Kita punya pandangan masa depan yang lebih jauh. Kemana pandangan kita? Ke akhirat. Nanti kalau sudah mati pahalanya dihitung. Nanti belum lagi punya anak soleh, belum lagi punya sodaqoh jariyah. Saya buka kesempatan ini buat sedekah jariyah. Kalau kita mati kan amalnya putus kecuali 3. Di antaranya sedekah jariyah sama anak soleh yang mendoakan. Nah sedekah jariyah ini saya buka pintu ini. Di sekitar-sekitar kita ini ternyata pondok banyak yang dibangun. Ternyata habis ini ada Ramadan kita bagi-bagi buko. Nah ini sedekah. Tapi kalau yang jariyah itu yang seperti bangun pondok, bangun rumah sakit dan sebagainya. Itu yang bermanfaat buat orang banyak. Kita mati pahala jor. Lah itu visioner, mikir masa depan. Itu seperti itu masa depan kita. Ramadan bulan yang seperti itu. Maka kita siap-siap bulan Ramadan kali ini. Kenapa bulan Ramadan kali ini kita siapkan? Karena kita tidak tahu kapan kita mengakhiri Ramadan kita. Tetangga saya Pak di Pasar Kliwon, subuhan bareng saya di masjid Pak. Saya ngimami sholat ya di belakang saya. Qadarullah saya ada acara di Karangpandan siangnya pun situ udah meninggal. Subuhnya masih di masjid sama saya. Saya kaget juga, ya Allah, sampai segitunya. Kita tidak tahu. Maka kita maksimalkan Ramadan kali ini. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Pertama, kita siapkan puasa. Bagaimana kita menyiapkan puasa kita? Puasa ini tadi yang amal sunnah aja saya kasih keutamaannya sebesar itu ya. Apalagi yang wajib lebih utama lagi. Puasa ini kita latih dengan jiwa kita. Puasa kok pakai jiwa nih kok pripun toh? Pripun toh Pak, puasa nganggo jiwa nih kok pripun? Puasa pakai jiwa itu saya ulangi lagi, dengan kita meninggalkan segala yang dilarang. Terutama perkataan-perkataan yang dilarang. Terutama ya. Niko ngendika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dados kula nika Rasulullah langsung.
Itu puasa seperti itu. Kita latih, kita puasa ini kalau ada amalan sunnah aja pahalanya gede, yang wajib lebih gede lagi. Makanya kalau kita pengen puasa, jangan dipikir laparnya, jangan dipikir ngelaknya, dipikir apanya? Pahalanya, masa depan, akhirat. Siapa tahu kita dengan puasa ini amalan kita diterima semuanya sama Allah, masuk surga gara-gara puasa kita yang diterima. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, tilawah, ngaji. Teng masjid niki enten acara ngaji sareng-sareng kok. Teng masjid niki enten acara ngaji sareng-sareng. Tadarusan nggih, enten nggih. Nah, itu ikut semua itu tadarusan yang banyak. Jangan cuma di sini tadarusannya, tadarusan di masjid kita ikut, pulang dari masjid tadarusan lagi sendiri di rumah. Rasulullah loh, Rasul loh, kurang apa tuh? Nah, Rasulullah niku kan sibuk urusan agama toh, mboten. Rasulullah niku komandan perang, jenderal TNI, jenderal pusat, pemimpin negara, pemimpin wilayah negara besar, pemimpin urusan agama, sibuk. Itu kalau Ramadan sempat setoran hafalan kali malaikat Jibril, selesai 30 juz sekali setor ke malaikat Jibril. Wah lah niko Rasulullah selo, kali kita selo sinten, lebih kosong siapa waktunya? Rasulullah itu sudah sesibuk itu. Istri beliau 9. Jenengan pinten, Pak? Pinten? Istri 9 sibuk ngurusi sahabat, macem-macem, perang. Belum lagi nanti urusan politik, belum lagi perjanjian ini itu macam-macam. Ya sempat. Karena kenapa? Disempetkan, sempetake. Kalau sekarang cara paling gampang, ada 2 barang yang dipegang. 1 remote, dimatikan TV-nya, taruh remote-nya, dah. 1, 2 apa? HP, taruh, dah. Kita punya waktu khusus buat itu, puasa. Buat tilawah, ngaji. Kita baca Al-Quran. Sekarang ini, malam ini, jangan sampai kita tidur kecuali punya target. Pokoknya Ramadan besok saya baca Al-Quran berapa kali hatam. Walah kok akeh men. Oh iya, saya pernah baca seorang alim sibuk di urusan keilmuan. Beliau itu jadi hakim negara, hakim negara Mesir. Imam Syafi'i itu jadi hakim negara Mesir. Kalau Ramadan sehari hatam 2 kali. Berarti ngajinya berapa juz? 60 juz. Berarti kalau dihitung lembar-lembaran ya 600 lembar. Lembar-lembaran sekarang, Al-Quran sekarang itu 600 lembar. Lah kok sempet? Ya karena memang disempetkan. Oh itu kan zaman dulu. Sampai sekarang ada. Orang seperti itu ada. Orang perempuan, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga sibuk ini, sibuk itu. Enggak juga. Ibu rumah tangga itu bisa 1 hari ngaji 10 juz Al-Quran. Kalau dihitung lembar-lembaran itu 100 lembar. Sempet ya sempet. Kecuali kalau Ramadan itu 150 lembar, ya banyak banget ya. Tapi maksud saya bukan itu, maksud saya kita itu sudah ngaji berapa. Kalau pengen surganya tinggi, pengen dapat ampunan hari akhir urusannya keras, neraka itu sakit, iman kita sama hari akhir itu kuat gitu, ya kita naruh tadi 2 benda tadi. Kenapa Pak? 2 benda tadi apa? Remote TV kali HP. Napa malih menawi enten? Mboten kumpul kalih rencang-rencang, ngoten Bu. Kumpul kalih rencang-rencang ya sami mawon. Rasan-rasane kok wedhes nika Bu.
Wis dikei buka ora bales ngeki apa-apa. Ora ngerti unggah-ungguh. Kalau kita ngasih ini ikhlas apa enggak? Kalau kita ngasih ikhlas, ya kita enggak berharap balik apa-apa. Harusnya kan seperti itu. Ngaji nomor 2. 3, sholat. Alhamdulillah jadi budaya di negeri kita sampai sekarang sholat taraweh. Di sini sholat taraweh berapa rakaat? Berapa rakaat di sini? 11 nih. Kalau di sekitar sini ada yang lebih? Sekitar sini ada yang lebih mungkin saya belum tahu. Mohon maaf saya belum tahu. Di sekitar sini ada yang lebih mungkin 23 rakaat mungkin? Gak ada ya? Gak ada ya. Kalau menurut Imam Syafi'i dan yang beberapa ulama lainnya memang itu ada perbedaan pendapat ya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab lainnya itu 23 rakaat. Banyak ya. Sedikit. Yang ngomong sedikit tadi ya semoga Allah kasih kekuatan bisa sholat 23 rakaat semalam. Allah. Kita sholat itu, sholat raweh itu jangan kita remehkan lah. Kenapa? Ada sebuah hadis, barang siapa yang sholat bersama imamnya sampai selesai, maka pahala dia ibarat sholat dari awal malam sampai akhir malam. Sakit Pak? Sakit. Sholat semalam suntuk, Bu sakit Bu? Nah, mikir boyo, bener Pak ya? Sholat dan sepanjang malam kita belum kuat ya. Ya bang, tapi pahalanya seperti itu. Cuma berapa rakaat padahal? 11. Piye kuat? Kuat lagi. Kalau ngegame kuat lama, masuk sholat tak punya kuat lama. Ngegame ngedep sopo, ngedep sopo. Ngedep sopo, ngadep Gusti Allah ngarep-ngarep surga kok ora wedi neraka. Kok wegah men sholat 11 rakaat wegah men. Berarti kita tidak berpikir masa depan. Berpikir masa depan itu bukan berpikir SMA, kuliah, bukan itu. Itu berpikirnya orang yang mohon maaf, ngapunten sangat. Itu berpikirnya dunia saja. Kalau sudah kuliah, kuliah S3, doktor. Terus apalagi? Profesor, jabatan apa lagi? Profesor, dokter fulan, SH, MPD, MHum, lebih swarga? Belum tentu. Nek mati almarhum ngoten mawon. Nah niku profesor, dokter niku teng pundi? Hilang. Baru sampai kubur. Berarti masa depan kita ya tadi nih. Kita ngomong Ramadan nih, kita ngomong masa depan. Maka saya dari awal tadi saya kaitkan sholat itu masa depan. Ini semua masa depan. Sholat, kita perbanyak sholat. Kita ikut sholat taraweh dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kita akan buktikan. Kalau kita sholat 11 rakaat aja kuat, kenapa kita kalau di luar Ramadan alasan tidak kuat sholat? Itu pertanyaan buat kita nih. Kita sholat tiap malam bareng-bareng di sini, habis sholat ngaji bareng-bareng kuat. Kok kayak selo aja, padahal ya itu bukan selo, diselakke kalau Ramadan itu. Bener Pak? Bener Bu ya, bukan selo Bu ya, diselakke. Bener Bu? Nyatanya di luar Ramadan harusnya kita juga bisa. Ayo kita lihat hari-hari ini. Ini berapa hari menjelang Ramadan ini? 6 hari Bu ya? Bener Pak? 6 hari ya? Kemudian Ramadan ini kita perbanyak juga sedekah. Rasulullah niku kalau sedekah bulan Ramadan wis kaya angin. Kata para sahabat itu ibarat angin yang berhembus. Maksudnya apa? Wis enek wong kei terus niku Rasulullah. Iyalah Rasulullah sugih kok duwe apa-apa kok. Ngapunten saderengipun. Rasulullah itu pernah tidur di tikar, bukan karpet, tikar.
dibanguni sama sahabatnya Rasulullah, mbok tak tukok ke karpet wae to Rasulullah. Padahal Rasulullah bangun, di mukanya itu ada bekas, apa namanya kalau bekas stiker? Apa? Ada bekas stiker masih bentuk tuh. Nah itu muka Rasulullah tidur seperti itu. Karena apa? Karena buat Rasulullah golek duit, golek dunia ini apa tuh, ora penting. Rumah Rasulullah itu, ini kita ngomong harta ya, uang. Coba kita lihat rumah Rasulullah. Kira-kira berapa tingkat? Rasulullah itu rumahnya, seorang sahabat pernah menceritakan rumah Rasulullah itu, ngapunten ya, kalau jinjit gini bisa megang atasnya. Rasulullah sugih bu, sugih apa mboten niku? Rasulullah itu ketika melamar istrinya Khadijah, maharnya lebih dari 200 juta rupiah. Kalau dirupiahkan sekarang, lebih dari 200 juta. Sugih. Hah? Gitu itu maharnya seperti itu. Kalau kita kan gampang ya, seperangkat alat sholat tukune pas diskonan ya mas, golek pas diskonan. Itu Rasulullah itu sugih, cuma uangnya bukan buat pamer, bukan buat ditunjukkan semua orang kilo. Mobilku apa? Sekarang apa pak? Mobil yang buat bangga-bangga apa biasanya pak? Innova, nek Avanza ya rada murah lah, Land Cruiser, Fortuner, Pajero. Nah, niku bangga lewat tol, Pak. Lewat jalan-jalan gini ya padha wae ya. Bener Pak, padha wae. Kita sedekah yang banyak. Karena kenapa Rasulullah kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena uang Rasulullah itu bukan dipakai untuk fasilitas hidup. Rasulullah tidak memaksa, aku uripku kudu paling penak. Enggak. Rasulullah hidupnya bukan seperti itu. Karena hartanya ditaruh di mana? Di tangan. Ngei sopo bahasa kita sekarang nyah nyoh. Ada orang butuh nyoh nyoh. Apalagi kalau Ramadan, Rasulullah itu ibarat angin yang berhilir. Kalau ada orang butuh langsung nyah nyoh nyah nyoh. Itu Rasulullah. Satu lagi ini terkhusus di sedekah ini, amalan memberi makan orang puasa. Ramadan berapa hari Pak Bu? 30 hari. Kita rugi kalau puasanya cuma 30 hari. Saya ulangi, kita rugi kalau dapat pahalanya puasa cuma 30 hari. Puasa 30 hari dapat pahala lebih, bisa? Bisa. Caranya seperti apa? Kita kasih makan orang puasa. Ayo pondok-pondok itu banyak. Tapi kalau pondok saya sudah penuh. Orang begitu saya buka layanan, orang ada wali santri, wali murid yang mau ngasih buka buat pondok sini langsung. Wah aku Pak, kulo. Udah penuh. Ayo mau pada di pondok-pondok mana dekat sini bisa. Ayo kita bagi-bagi sama tetangga. Lebih-lebih lagi kita berbagi plus silaturahim. Kita ngasih-ngasih sedulur. Silaturahim jangan cuma bodonan, jangan cuma pas bakdo kita menunggu bakdo, jangan. Justru Ramadan itu waktu yang paling tepat untuk silaturahim. Dengan cara apa? Beli makanan untuk nanti diberikan untuk buka puasa. Dibandingkan ngapunten Bu, beli make up buat pas bakdo, lebih baik dipakai buat beli makanan dibagi pas Ramadan. Make up pas bakdo sing lihat mau siapa toh Bu? Gak ada, paling ya pagi cuma pas lebaran gitu, monggo. Biasanya bilang apa sini? Biasanya bilang apa kalau di sini Pak, kalau lebaran? Sama ya, minal aidin, ya cuma pas gitu, udah rampung udah. Sama pas foto-foto ding kalau sekarang ding. Nah foto-foto status sehari 2 hari hilang. Ya buat kayak gitu. Lebih baik kita gunakan untuk membeli makanan, kita bagi pada saudara-saudara kita.
Nggak harus makanan itu makanan yang mahal, nggak harus makanan itu makanan yang enak banget, nggak harus. Tapi kalau yang penting itu bisa membuat tetangga kita, saudara kita lebih penting itu seneng dengan kita kasih mereka. Bahagia. Dengan kita kasih mereka itu bahagia. Itu kita berbagi buka ketika Ramadan. Lebih-lebih kepada tetangga, lebih-lebih kepada dulur, saudara, tesih bateh, sepupu, anake Pak D, anake Pak Lek, anake Bude, anake Bule. Itu semua saudara-saudara kita, apalagi Pak D, Pak Lek, Pak Bude, Bule kita lebih dekat lagi kita kasih. Meskipun mungkin cuma sehari dalam sebulan, kita kasih yang seperti itu. Kuat-kuatan kita. Bisa enggak sih kita tuh ngedum-dum seperti itu? Itu kuat-kuatan seperti itu. Kemudian bulan Ramadan ini diantara bulan doa. Ayo kita semua punya pengen toh? Punya pengen Pak? Pengen apa Pak? Ya. Pengen semuanya ya. Enggak mungkin tuh Pak pengen semuanya Pak. Nah pengen semuanya, mosok pengen gerah nih kok mboten mungkin tuh Pak. Pengen moga jenengan nggih sehat selalu Pak nggih. Ya, Allahumma amin. Kita pengen apa? Simpan, kita simpan. Pengen Mas Niki pengen apa Mas? Nikah. Benar pengen nikah Mas? Apa pengen sangat? Pak pengen nikah malih Pak? Sakit Bu? Boleh enggak Bu? Hah? Boleh enggak Bu? Nah itu doa yang banyak ketika Ramadan. Oh, saya enggak nyuruh doa nikah lagi Bu. Saya doa pengen biar pengen ndang munggah kaji. Doa ketika Ramadan. Saya pernah ketemu orang yang berangkat haji tidak sampai 1 minggu sebelum Ramadan, sebelum musim haji. Enggak sampai 1 minggu sebelum musim haji. Sudah tahu-tahu ada undangan, tahu-tahu langsung berangkat. Di sana fasilitas paling mewah. Sudah dibanding semuanya paling mewah dia. Karena apa? Dia selama Ramadan dia berdoa. Sebelum Ramadan, waktu Ramadan dia doa. Doanya dikabulkan sama Allah. Maka kalau ada kita doa ketika Ramadan dipol-polke. Kita pengen apa? Kita baca terus doanya yang banyak. Lah ada waktu-waktu spesial nih ketika Ramadan. Kapan waktu spesialnya? Di antaranya sebelum buka. Sebelum buka mang boten ngobrol Pak, Bu, mang boten rasan-rasan Bu. Siapkan buka apalagi buka bersama di masjid. Pahalanya banyak. Lah itu kita sambil jangan lupa kita doa, minta sama Allah. Minta apa? Yang kita butuhkan. Doa. Minta sama Allah. Kita yakin Allah Maha Pengabul doa. Kita doa sama Allah. Itu waktu yang pertama sebelum buka. Yang kedua adalah setelah ketika waktu sahur. Ketika waktu sahur itu yang mendengar, yang mengijabahi, yang mengabulkan doanya Allah langsung. Allah ketika itu berfirman, apakah ada yang minta ampun? Saya ampuni. Apakah ada yang butuh? Saya penuhi kebutuhannya. Itu hadisnya demikian. Spesial waktu itu. Nah kalau kita bangun itu kan angel Pak. Subuhan wae angel ngoten Pak nggih, Bu nggih. Subuhan angel Bu. Angel. Angel apa angel sangat Pak? Mas, subuhan angel Mas. Ya tergantung malamnya ngegame jam berapa. Ya toh Mas? Ya benar toh Mas? Ya. Sholat subuh di masjid, sholat subuh itu wajib kok.
Nah itu sebelum subuh itu ada waktu di mana Allah mengabulkan doa-doa kita. Nah karena kita sahur, jangan habis sahur tidur lagi, jangan. Habis sahur ngapa? Doa, siap-siap kita pakai baju sholat, kita tambah sholat kita 2 rakaat, habis gitu kita doa minta sama Allah. Ya Allah, hambamu ini pengen ini, hambamu ini pengen itu, sebut semuanya. Allah maha pengabul doa, Allah penerima doa, Allah maha mendengar doa kita. Sebagaimana kita berharap doa kita diijabahi, Allah maha mendengar, Allah menerima doa-doa kita. Nanti kalau bahasan tentang bagaimana agar doa dikabulkan, nah itu ada cara-caranya. Kita waktunya tidak cukup itu, di lain waktu mungkin. Kemudian masih ada 2 lagi, boleh nih sakit nggak? Yang satu ini iktikaf. Iktikaf ini apa sih? Iktikaf itu ketika kita masuk ke masjid seperti ini, kita niatkan untuk iktikaf di masjid ini. Kita niatkan untuk, bahasa sekarang, stay. Apa stay? Tetap untuk kita berada di masjid. Kita khusus berada di masjid aja, kita niati iktikaf, pahalanya banyak. Ayo monggo kita sarang-sarang kita niati iktikaf. Wes aku di masjid ini tak niati iktikaf. Nah kalau Ramadan ada iktikaf khusus. Iktikaf khususnya di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir full tinggal di masjid, nginep di masjid. Apa ya iso? Ya bisa. Nabi Muhammad SAW itu kalau 10 hari terakhir naruh kain di belakang masjid, dibuat tempat istirahat beliau. Beliau tidak pulang, tidak masuk ke rumah-rumah beliau, tidak. Tinggal di belakang masjid. Itu Nabi loh Pak, kurang ngopo tuh amali. Masih seperti itulah kita. Masih kurang banyak amal kita kan. Maka kita perbanyak dengan seperti itu. Kita iktikaf seperti itu. Mungkin ini masih belum banyak, saya kira belum banyak yang umum di sekitar sini. Mari kita galakkan. Kita ada di masjid, cuma kita ada di masjid tok. Selagi kita tidak maksiat loh ya. Kalau kita sambil buka HP maksiat lah dosa. Kita ada di masjid, kita niat iktikaf. Masjid ada dalam masjid tok gini. Kita sekarang ini, kita niat iktikaf, pahala. Ada pahala sendiri. Ayo kita niati bareng-bareng. Nah itu tadi ada niat khusus 10 hari terakhir. Tidak boleh keluar dari masjid. Kalau kita niati itu, kalau keluar ya nanti tidak jadi pahalanya seperti itu. Ada ketentuannya. Ayo kapan-kapan lah kita bareng-bareng ngobrol tentang iktikaf ini. Biar pahala kita ini banyak. Saya tutup dengan edisi spesial Ramadan. Ramadan ada edisi spesialnya. Apa namanya? Biasanya malam-malam nih. Malam apa namanya? Malam spesial bulan Ramadan. Biasanya akhir-akhir. Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding 1000 bulan. Ibaratkan berarti 83,3 tahun seingat saya. 82, sekian tahun. Kita beramal semalam nih, dari maghrib sampai subuh kita beramal. Kita ibaratkan beramal dari umur muda sampai 82 tahun. Angel Pak? Angel Mas? Angel. Tapi kita semalam kita spesial dapat itu. Ini kita malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Itu di 10 malam terakhir. Biasanya di malam ganjil. Mungkin di malam yang tidak ganjil. Kenapa tidak dikasih tahu? Ya ben semangat. Malam Lailatul Qadar bukan berarti kita terus sampai di rumah wes. Untuk di rumah sholat taraweh, tadarusan, di situ di rumah nonton apa Bu? Biasanya nonton apa Bu? Hafid Indonesia. Saya setuju acara Hafid Indonesia. Tapi kita jangan ngamui anak-anak kita. Laung anak kan produk bapak ibu itu. Ya toh Pak, benar Pak. Anak kan produk bapak ibu itu.
Anak itu kan produk bapak ibu di sekolah ke di mana, di rumah diajari apa. Nek Pak sering ngaji, Bu sering ngaji di rumah ya anak sering ngaji. Nek Pak Bu ngomong mohon maaf ngomong kotor ya anaknya ngomong kotor. Kalau itu gitu kita bisa buat anak kita lebih semangat lagi itu. Maka kita mulai dari rumah kita. Kalau bahasanya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau lebih kita kenal sinten Pak Agim. Kita mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai sekarang juga. Tidak perlu kita nunggu waktu-waktu yang kita pingin beramal tapi sudah bisa lagi. Bahasa kita mumpung padang rembulane, mumpung jembar galangane. Ngerti le? Ngerti le, gue ngerti. Mumpung padang rembulane udah. Belum ketemu zamannya lirir Pak. Beda zaman. Sekarang ngertinya apa anak sekarang? Nyanyi-nyanyi apa nih? Itu pun kita sekarang selesai bahas Ramadan niki. Kalau sudah Ramadan terus kita jadi orang yang sama seperti sekarang, podo wegah ke masjid. Ramadan semangat ke masjid tapi kita habis Ramadan tidak mau ke masjid. Ramadan semangat ngaji tapi habis Ramadan tidak mau ngaji. Itu bahaya. Karena apa? Di antara tanda diterimanya amal adalah ketika kita bisa melanjutkan amal tersebut. Di antara tanda diterimanya amal. Ayo kita mumpung dikasih kesempatan sama Allah untuk ketemu Ramadan, kita bersyukur. Mumpung kita dikasih ketemu waktu pahala dilipat-lipat, waktu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dikuncen-kunceni. Lah terus kalau kita pengen berbuat buruk, ada orang ngeyel, ada orang macam-macam, itu berarti memang dia buruk. Setan dari kalangan manusia. Demikian kalau Allah sebutkan di surat An-Nas kan ayat terakhir minal jinnati wanas. Pun saya sampaikan demikian. Saya ada tanya jawab nih. Ada Ki? Enggak ada. Oke. Saya cukupkan di sini. Mungkin saya kalau menyampaikan ada yang kurang nyaman atau ganjel di hati jenengan sedaya, mungkin ya timbah ngapunten Mbah Ki. Mungkin ada di hati mas-mas atau di hati adik-adik, ibu-ibu sedaya mungkin ada yang kurang nyaman dari saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Semoga yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Semoga besok Ramadan kita ini amal-amal ibadah kita jadi maksimal. Amin. Amal kita diterima. Amin. Semoga jadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Sebelumnya saya cukupkan di sini, kita tutup dengan saya kembalikan kepada MC dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz Taufikur Rahman Baraja Al-Hafiz atas kajian yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah keimanan serta ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Demikian acara pengajian pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.